Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah statistika. Hari ini kita membahas mengenai konsep dasar probabilitas dengan subtema variabel acak dan ruang sampel serta distribusi probabilitas. Nah, kita mulai dengan variabel acak dan ruang sampel. Ada dua pembahasan langsung. Pertama, variabel acak. Variabel acak atau peubah acak atau biasa disebut dengan dua-duanya boleh ya, variabel atau peubah. Nah, merupakan suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Misal, untuk setiap titik dari ruang sampel dipasang sebuah bilangan sehingga terdefinisi sebuah fungsi pada ruang sampel tersebut. Nah, fungsi inilah yang disebut sebagai variabel acak. Lebih tepatnya fungsi acak. Peubah acak biasanya dinyatakan dalam huruf kapital X atau Y atau A atau B, bebas ya. Nah, tapi pada umumnya X atau Y saja. Nilai setiap peubah acak ini dinyatakan dalam huruf kecil. Misalnya X nilainya adalah 1, jadi X nilai dari X nya ini disimbolkan dengan X kecil, Y nilai dari Y nya ini disimbolkan dengan Y kecil. Nah, contoh sederhana dari variabel acak, misalkan terdapat dua bola diambil satu demi satu tanpa pengembalian dari suatu kantong berisi 4 bola merah dan 4 bola hitam. Ingat, ada satu buah kantong yang isinya ada 4 bola merah dan 4 bola hitam. Kemudian akan diambil 2 bola, hanya 2 bola. 2 bola akan diambil. Bila Y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka berapa nilai mungkin dari peubah acak tersebut? Nah, perhatikan, ini tabel kemungkinannya. Nah, semua kemungkinan disebut sebagai ruang sampel. Nah, ruang sampel ini sudah kita bahas ya yang lalu. Nah, semua kemungkinan dari kejadian yang terjadi yaitu disebut ruang sampel. Nah, karena tadi diambil adalah 2 buah bola merah, kejadian yang pertama kemungkinannya adalah kedua-duanya yang diambil adalah bola merah. Maka disimbolkan dengan M. Bola pertama warna merah, bola kedua juga warna merah. Kemungkinan kedua adalah pertama bola merah dan kedua bola hitam. Atau kemungkinan yang ketiga, pertama bola hitam, keduanya bola merah. Atau kedua-duanya bola hitam. Nah, nilai Y kedua-duanya warna merah adalah 2. Kenapa nilainya 2? Karena tadi kan Y ini menyatakan jumlah bola merah yang terambil atau yang diambil dari pengambilan 2 bola tadi. Karena kedua-duanya bola merah, berarti nilai Y adalah 2. Keduanya warna merah. Kemudian untuk yang kedua, kemungkinan atau kejadian yang kedua, merah dan hitam. Nah, di sini ada berapa bola merah yang terambil, yaitu 1. Maka nilai variabel acaknya adalah 1. Begitu juga dengan hitam dan merah. Berapa banyak bola merah yang terambil, yaitu juga 1. Jadi nilai variabel Y-nya juga 1. Sedangkan kemungkinan yang terakhir adalah kedua-duanya bolanya warna hitam. Maka dia memiliki nilai variabel acaknya adalah 0 karena tidak ada bola merah yang terambil di kemungkinan hitam dan hitam. Nah, itu dia contoh menentukan nilai variabel acak. Nah, jadi kalau nilai variabel acak, perhatikan. Jadi untuk setiap permasalahan, perhatikan variabel acak yang diinginkan itu apa. Nah, kalau di sini adalah variabel acaknya Y yang menyatakan terambil bola merah, maka dia disesuaikan dengan
kejadian Y-nya, maka diperolehlah masing-masing dari nilai variabel acaknya. Nah, contoh lain dari penentuan peubah acak yaitu jika terdapat suatu kotak yang berisi 4 uang logam ratusan, kita simbolkan dengan R, dan 2 logam 50-an, disimbolkan dengan L. Akan diambil 3 uang secara acak dari 400-an dan 20-an, 50-an. Diambil 3. Maka diperoleh ruang sampel atau kemungkinan semua yang akan terjadi itu ketiga-tiganya diperoleh, bisa saja ketiga-tiganya itu angka ratusan, 2 buah ratusan, dan 1 puluhan. Ini sama 2 ratusan 50-an, atau 1 ratusan 2 50-an, 1 ratusan ini 2 ratusan 1 50-an, ini juga 1 ratusan 2 50-an, dan 2 50-an 1 ratusan ya, atau satu laginya itu ketiganya adalah 50-an, sehingga bisalah dia diperoleh. Kita gambarkan tabelnya seperti ini. Nah, inilah kemungkinan bagaimana kita menentukan variabel acaknya. Kalau ketiganya ratusan, berarti nilai X peubah acaknya tadi, karena peubah acak yang diinginkan adalah terambilnya 3 uang yang jenisnya adalah ratusan. Terambilnya 3 uang logam, di mana X itu menyatakan jumlah uang logam yang muncul, maka uang logam ratusan yang muncul. Maka nih, kemungkinan pertama ketiganya ratusan, maka nilai variabel acaknya sama dengan 3. Yang kedua ini 2 ratusan 1 50-an, maka nilai variabelnya 2. Begitu seterusnya. Jadi dilihat berapa banyak variabel X atau kemungkinan ratusan itu terambil. Kenapa yang tadi L ketiga-tiganya 50-an tidak dibuat di sini, karena dia bernilai 0 ya. Kemudian peubah acak ini sendiri ada 2 jenisnya. Ada peubah acak diskrit dan ada peubah acak kontinu. Kita lihat satu persatu. Kalau peubah acak diskrit ini adalah peubah acak yang fungsi diskritnya atau peubah acak yang memiliki himpunan kemungkinan hasilnya itu bisa terhitung, walaupun dia sampai ribuan, ratusan, 0, sekian dan seterusnya. Sehingga ruang sampel diskrit ini diartikan sebagai ruang sampel yang mengandung titik yang berhingga. Jadi titik sampelnya itu bisa kita hitung berapa banyaknya. Sedangkan untuk peubah acak kontinu ini didefinisikan sebagai peubah acak yang fungsi distribusi kontinu dan dia tidak bisa terhitung ruang sampelnya sampai dengan tak berhingga jumlah ruang sampelnya. Sehingga kalau kita lihat tadi dari 2 contoh yang sudah kita bahas, itu merupakan contoh dari peubah atau variabel diskrit, karena ruang sampelnya itu bisa kita hitung berapa banyaknya. Nah, untuk distribusi probabilitas tadi pada contoh yang pengambilan uang ratusan dan 50-an, kita sudah tahu sampelnya yang merupakan kumpulan semua hasil yang mungkin terjadi pada pengambilan 3 uang logam. Dapatlah ditentukan probabilitas dari nilai dari masing-masing variabel acaknya. Sebab titik sampel S mempunyai nilai probabilitas atau kemungkinan.
Pada ruang sampel tersebut, jika variabel X menyatakan jumlah uang logam ratusan yang muncul, maka nilai dari X itu bisa saja bernilai 1 uang logam ratusan yang muncul, bernilai 2 uang logam ratusan yang muncul, dan bernilai 3 untuk ketiga-tiganya adalah uang logam ratusan yang terambil. Nah, untuk nilai X sama dengan 1 berkaitan dengan titik sampel, nah ini RLL atau LRL, atau setiap yang memiliki satu buah ratusan. Nah, karena dia di sini ada 3 jenisnya, ya, ada RLL, LRL, dan LLR, sehingga probabilitas nilai X sama dengan 1 bisa kita tentukan dengan cara yang kemarin, banyaknya peluang yang banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel, ya. Yang pertama di sini kita lihat kejadian RLL ini sebanyak berapa. Kita tadi lihat di tabel dia ada 1 kali, ya, banyak 1 kali. Dibagi seluruh ruang sampelnya ada 7. Yang mana, dari mana itu 7? Dari nih semua kejadiannya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kejadian nilai dari ruang sampelnya. Kemudian yang jenisnya LRL juga dia ada 1, maka peluangnya adalah 1/7. Begitu juga dengan LLR, juga hanya sekali, maka peluangnya 1/7. Sehingga untuk probabilitas yang variabel acak X nya bernilai 1, bisa kita dapat peluangnya adalah dijumlahkan ini sama dengan 3/7. Sementara itu nilai X sama dengan 2, maka diperhatikan titik sampelnya yang punya R nya 2 kali. Nah, maka di sini bisa saja RRL, RLR, dan LRR. Nah, kalau X bernilai 2 berarti bisa kita ketahui peluang dari nilai X sama dengan 2 adalah dijumlahkan dari masing-masing peluang yang jumlah R-nya sama dengan 2. Maka diperoleh juga 3/7. Nah, bagaimana dengan nilai X, nilai variabel acak X sama dengan 3? Berapa peluangnya? Yaitu ketiga-tiganya tadi logam ratusan, hanya ada 1 kali kejadian, maka peluangnya adalah 1/7. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini dia, kita bisa masukkan dia ke dalam tabel. Nah, setelah tabel ini kita bisa menggambarkannya di dalam sebuah diagram atau distribusi. Diagram distribusi dari dari probabilitas variabel acak ini. Caranya bagaimana? Ini sebagai sumbu X 1, 2, dan 3, ini sebagai sumbu Y. Maka bisa digambarkan nanti seperti apa gambarnya. Nah, oke, kita perhatikan lagi berikut contohnya. Pada pelemparan 3 uang logam, ingat yang dilempar ada 3 buah uang logam. Kalau begitu kita sudah menyatakan atau sudah langsung berpikir bahwasannya ruang sampelnya itu ada berapa. Kalau 3 buah uang logam, 1 uang logam ruang sampelnya ada 2 uang logam ruang sampelnya ada 4. Nah, kalau 3 uang logam ruang sampelnya adalah 8. Karena cara menghitung banyaknya ruang sampel adalah banyak muka atau banyaknya kemungkinan dari 1 buah uang logam, misalkan 2 kan, ada 2 mukanya, dibagi dengan banyaknya dipangkatkan dengan banyaknya uang yang kita gunakan atau kita pakai. Jadi 2 berpangkat N atau 2 pangkat 3, sehingga kalau 3 uang logam dia bukan 6 tetapi 8. Perhatikan nilai kalau 3 uang logam yang digunakan dan variabel X nya menyatakan munculnya gambar atau G, maka berapa
apa saja nilai dari variabel acaknya, bagaimana distribusi probabilitas X-nya, bagaimana gambar distribusinya, bagaimana nilai dari distribusi probabilitasnya, bagaimana nilai fungsi kumulatifnya. Nah, bisa kita perhatikan karena tadi dia ada pelemparan 3 uang logam, maka kita langsung dapatkan sampelnya, yaitu ada 8 buah sampel ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah dia yang tadi 8 buah ruang sampel atau 8 buah titik sampelnya. Nah, karena X menyatakan banyaknya muncul gambar pada ruang sampel, maka berapa saja nilai dari variabel acaknya kita perhatikan. Mulai dari yang paling kecil, yaitu tidak ada munculnya gambar, yaitu ketiga-tiganya adalah angka, maka variabel X-nya bernilai 0. Kemudian satu buah gambar, variabel X-nya bernilai 1, ada kan ya, ini itu semua bernilai 1. Itu X sama dengan 2, berarti munculnya gambar 2 kali, ini yang ini dan yang ini. Dan X sama dengan 3, ketiga-tiganya adalah gambar. Bagaimana menghitung probabilitasnya, yaitu banyaknya kejadian dibagi ruang sampel. Nah, kita mulai dari probabilitas untuk X sama dengan 0. Berapa probabilitas untuk X sama dengan 0? Perhatikan ruang sampel, ada berapa banyak untuk tidak munculnya gambar, berarti ketiga-tiganya adalah angka, hanya ada 1 kali, berarti 1/8. Untuk X sama dengan 1, maka kita perhatikan lagi ruang sampelnya, ada berapa banyak muncul gambar sebanyak 1 kali, ya ini 1, 2, dan 3, jadi probabilitasnya 3/8. Begitu juga untuk X sama dengan 2, ya ini 1, 2, 3, ada 3 buah kejadian atau 3 titik sampel, maka dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu per 8, 3/8. Nah, bagaimana untuk nilai probabilitas X sama dengan 3 atau ketiga-tiganya muncul gambar, hanya ada 1 kali kejadian, maka dia probabilitasnya adalah 1/8. Nah, bolehlah digambarkan dia di dalam diagram seperti ini. Kalau dia bernilai 0, maka nilainya ada 1/8. Boleh yang 1/8, 3/8, dan yang ini boleh dibuat ke dalam desimal ya, supaya memudahkan. Kalau 0 dia 0, seharusnya ini 0-nya di sini ya, 0,125. Kemudian 3/8 itu 0,375, 0,375 dan 0,125 untuk 1/8. Maka kalau inilah dia sumbu X-nya, hasilnya merupakan sumbu Y. X, Y 0,1/8, 1,3/8, 2,3/8, dan berapa nih? 3,1/8. Gambarkanlah dia di dalam sebuah diagram kartesius. Bagaimana untuk nilai fungsi probabilitasnya? Nah, nilai fungsi probabilitas ini hampir sama atau dia sama dengan nilai probabilitas yang tadi sudah kita cari ya. Jadi nilai fungsi probabilitas sama dengan nilai distribusi probabilitasnya. Kemudian bagaimana dengan nilai-nilai kumulatif? Nah, kalau dia nilai kumulatif, biasanya penghubungnya tidak lagi tanda sama dengan seperti fungsi probabilitas tadi yang sudah kita selesaikan. Nah, kalau dia kumulatif biasa menggunakan lebih besar atau lebih kecil sama dengan, nah seperti ini. Nah, kalau nilai kumulatif X lebih kecil dari 0, berarti tidak ada lagi yang lebih kecil dari 0, hanya 0 ya, atau sama dengan 0, maka fungsinya bernilai 1/8 karena hanya mengandung probabilitas X sama dengan 0. Bagaimana dengan fungsi kumulatif X lebih kecil dari 1, lebih kecil atau sama dengan 1,
yaitu ada probabilitas 0 dan juga 1. Maka dijumlahkan. Karena kita di sini mencari kumulatif, berarti menjumlahkan, mengakumulasikan. Kemudian probabilitas untuk variabel X yang kurang dari atau sama dengan 2, berarti ada probabilitas X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Jumlahkan keseluruhannya. Bagaimana untuk F fungsi kumulatif di mana X-nya lebih kecil atau sama dengan 3, berarti jumlahkan semua. Untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Maka dia 8 atau sama dengan 1. Nah, di sini sudah ada contoh soal latihan. Kamu bisa berlatih untuk mencari nilai variabel X, variabel acak X, kemudian mencari distribusi probabilitasnya, menggambarkan distribusi probabilitas, mencari nilai fungsi probabilitas yang tadi dia identik atau sama dengan nilai dari distribusi probabilitas, lalu mencari nilai fungsi kumulatif. Kejadiannya adalah melemparkan 2 buah dadu yang diamati. Kejadian yang diamati adalah munculnya mata dadu 2. Nah, munculnya mata dadu 2 itu kemungkinannya apa saja? Bisa saja tidak muncul, bisa saja muncul berapa kali. Nah, bisa saja keduanya adalah angka 2. Nah, seperti itu ya cara menentukan nilai variabel acak. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu Anda memahami materi hari ini. Cukup sekian, silahkan kerjakan soal latihannya sebagai pendalaman materi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.